pagi hari ini kita sama-sama akan melaksanakan rapat koordinasi ya, karena ada beberapa agenda yang perlu sama-sama kita persiapkan untuk proses pelayanan kepegawaian. Sebelumnya mohon maaf, sedianya Pak Kapan atau Pak Sukman akan membuka acara ini, namun karena beliau ada agenda lain di kegiatan Latsar, jadi menugaskan kepada kami untuk mengisi atau menyampaikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu hikmatnya acara ini. Yang terhormat, para kabid di lingkungan BKPSDM, para Kasubid dan Subkor, serta eh, pejabat pelaksana dan pengusaha lingkungan BKPSDM, serta yang terhormat Bapak Ibu pengelola kepegawaian dari perangkat daerah, baik dinas maupun kecamatan, dan peserta Zoom yang hadir pada pagi hari ini. Baik, jadi sebagaimana undangan di hari ini kita akan coba membahas beberapa persiapan atau beberapa hal kaitan layanan kepegawaian, khususnya yang ada di bidang pengembangan karir dan kepangkatan, dan mungkin juga nanti ada tambahan dari bidang-bidang lain yang ada di BKPSDM. Untuk hari ini ada beberapa agenda Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kita akan bahas evaluasi kenaikan pangkat periode Oktober tahun 2022. Jadi alhamdulillah untuk proses usulan kenaikan pangkat periode Oktober tahun 2022, proses usulannya ya, usulannya sudah selesai, nanti akan dijelaskan oleh Pak Marsidik. Progresnya seperti apa, ada berapa banyak yang mengusulkan, kemudian juga tahapannya seperti apa, nanti akan disampaikan, dan evaluasinya. Ada hal-hal apa saja yang kita temukan yang menjadi penghambat atau kendala ya dalam proses pengusulan pangkat ini. Nah, mudah-mudahan ini tentunya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama agar nanti di periode yang akan datang, periode April 2023 bisa lebih baik dan berjalan lancar. Kami dari BKPSDM tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pengelola kepegawaian karena atas kerja keras, kerjasama ya dan usaha bersama di dalam proses usulan pangkat periode Oktober ini dengan Bapak Ibu pengelola kepegawaian kita dapat sama-sama menyelesaikan usulan pangkat periode Oktober 2022 ini. Tinggal kita sama-sama menunggu hasil verifikasi dari instansi pusat, ada yang dari BKN ataupun BKN pusat. Mudah-mudahan kita semua juga berharap tidak banyak yang PTL ataupun bahkan yang TMS. Semuanya kita harapkan bisa keluar nota persetujuan dan bisa ditetapkan kenaikan pangkatnya. Nanti secara teknis apa saja, seperti apa, dan bagaimana persiapan kita untuk April yang akan datang akan dijelaskan oleh Pak Marsidik. Kemudian ada agenda kedua, yaitu adalah ujian dinas, ujian penyesuaian dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ini juga sebagaimana Bapak Ibu sudah menerima surat edaran yang kami sampaikan ya, bahwa diperkirakan di bulan September atau Oktober ini kita akan mengadakan ujian dinas periode kedua di tahun 2022. Ujian dinas ini dilaksanakan untuk ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat ini dilaksanakan untuk melengkapi ya bagi PNS yang akan naik pangkat di periode April tahun 2023. Jadi kami mohon partisipasi Bapak Ibu kepegawaian di masing-masing perangkat daerah menginventarisir dan mensosialisasikan kepada rekan pegawai di lingkup kerjanya. Barangkali ada di antaranya yang berpotensi untuk ikut ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat ini. Apabila terdapat pegawai yang potensi ikut, silakan nanti diusulkan, didaftarkan. Ada linknya nanti akan dijelaskan secara teknis pengusulannya oleh Ibu Maike dan bagaimana teknis pendaftaran dan persyaratan dan sebagainya, ketentuan ujian dinas ini nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Marsidik. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah kita juga menyampaikan informasi adanya penawaran beasiswa, ya, beasiswa dari BKN, dari Pusbang BKN. Ini adalah juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, ya, untuk mengikuti pendidikan ilmu kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Jadi BKN bekerja sama dengan universitas terbuka membuka program studi administrasi publik. Ya, seperti apa persyaratannya, seperti apa ketentuannya, nanti juga akan dibahas di rapat pada siang hari ini. Secara surat tertulis mungkin sudah disampaikan kepada Bapak Ibu dan mungkin diantaranya pegawai di lingkungan Bapak Ibu ada yang berminat, namun masih ada keraguan, ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di forum ini. Dan yang terakhir adalah ini juga penting ya, yaitu pemetaan kompetensi ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Karawang diberikan kuota ya untuk mengikuti pemetaan kompetensi ASN. Setelah sebelumnya kemarin kita juga mengadakan 2 kegiatan yang sama. Ini adalah kegiatan lanjutan tahap kedua yang diselenggarakan oleh BKN. Kalau kemarin di bulan kemarin kita mengadakan yang difasilitasi oleh BKD Provinsi dan BKN Kantri. Nah sekarang ini pelaksanaannya nanti ada di BKN Pusat. Jadi ada beberapa pegawai sesuai kriteria yang dipersyaratkan dari BKN yang akan diikutkan dalam pemetaan kompetensi ASN ini. Nah, seperti apa kriterianya, ada berapa orang, kemudian kapan pelaksanaannya, apa yang harus disiapkan, nanti juga akan kita sama-sama bahas di sesi pada siang hari ini. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik karena informasi ini sangat penting. Dan kami harapkan juga apa yang kami sampaikan di forum ini bisa ditindaklanjuti, bisa disampaikan kepada pegawai di lingkungan kerja Bapak dan Ibu semua. Kami evaluasi pada saat asesmen kemarin dengan BKD Provinsi ada satu perangkat daerah yang ternyata lupa atau mungkin bagaimana tidak menyampaikan informasi tersebut kepada peserta asesmen. Sehingga peserta asesmen itu baru tahu informasinya di hari Selasa, padahal asesmen sudah berjalan dari hari Senin. Sosialisasi sudah kita adakan 1 minggu sebelumnya gitu ya. Peserta ngaku tahunya baru tadi pagi. Nah ini mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini hal-hal tersebut tidak terulang lagi gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu mohon bantu untuk disampaikan kembali khususnya kepada pegawai yang nanti ditunjuk ya, yang nanti terpilih. Karena ini sangat berpengaruh kepada kuota yang diberikan dari BKN. Sementara itu mungkin pengantar, lebih teknis, lebih jelasnya nanti akan dibahas bersama tim yang lain. Untuk yang pertama saya persilakan dulu kepada Pak Marsidik. Atas kesempatannya Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Wawan, Kepala Bidang Bangrir dan Kepengkatan. Kemudian yang terhormat juga dari rekan-rekan pengelola kepegawaian di setiap SKPD di lingkup Pemkab Kabupaten Karawang. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat selalu, ya, diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan dari Pak Wawan bahwa kita akan melaksanakan rakor yang ada 4 agenda pembahasan. Yang pertama, nanti akan saya sampaikan sama yang kedua, yaitu evaluasi kenaikan pangkat Oktober 2022 dan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat untuk periode April tahun 2023. Nah, bisa silakan lanjut Pak Wan. Untuk kenaikan pangkat Oktober 2002 ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sudah kita laksanakan kemarin melalui surat edaran dari kita yang tertanggal 4 Juli tahun 10 Juni 2022. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian sudah mengusulkan melalui aplikasi UKP dari tanggal 20 Juni sampai 30 Juli tahun 2022 ya. Prosesnya untuk usul kenaikan pangkat, tadi disampaikan bahwa usul kenaikan pangkat dari perangkat daerah itu melalui aplikasi UKP, dan ini sudah dilaksanakan oleh Bapak sekalian dari tanggal 20 Juni sampai 30 Juli tahun 2022. Berarti hampir sebulan lebih ya, sebulan lebih Bapak sekalian untuk
proses usul kenaikan pangkat dari KPD ke BKPSDM. Ini adalah tahapan pertamanya, Bapak sekalian. Nah, setelahnya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengusulkan kenaikan pangkat melalui aplikasi UKP tersebut, maka nanti selanjutnya adalah tahapan selanjutnya adalah verifikasi berkas oleh tim dari BKPSDM Kabupaten Karawang. Ya, verifikasi berkas tersebut apabila ada yang belum lengkap, nanti sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian untuk segera dilengkapi. Dan nantinya setelah ada kelengkapan berkas tersebut, langkah selanjutnya adalah kita entry di usul kenaikan pangkat tersebut melalui aplikasi SAPK BKN. Ya, usulan dari Bapak Ibu sekalian kita entry melalui SAPK BKN. Ya, semua usul dari golongan 3D, KPO, kemudian misalnya golongan 4A ke atas, 4C, dan sebagainya. Itu kita entry di SAPK. Nah, setelah entry usul di SAPK tersebut selesai, kemudian proses selanjutnya adalah upload dokumen melalui aplikasi. Yang pertama itu Mang Asep yang ada di Kanrek 3 BKN. Ini adalah untuk usul kenaikan pangkat 3D ke bawah dan 4A 4B serta KPO. Ya. Mang Asep itu adalah untuk upload dokumen 4A 4B 3D ke bawah termasuk KPO. Ya. Nah, ini adalah kewenangan dari BKN Kanrek 3. Kemudian untuk yang 4C ke atas, kita upload dokumennya melalui DokuDigi BKN. Nah, DokuDigi BKN ini adalah BKN pusat ya, BKN Jakarta. Ini 4C ke atas. Jadi verifikasinya itu ada dua. Pertama oleh Kanrek 3 BKN itu untuk 4A 4 maupun BKN pusat, barulah nanti muncul statusnya ya. Status yang pertama biasanya BTL. Ya, BTL ini ntar muncul di Mang Asep kembali. Nah, yang BTL inilah yang nantinya kita sampaikan kembali ke Bapak Ibu sekalian selaku pengelola kepegawaian untuk segera dilengkapi. Karena ini adalah ada batas waktunya Bapak Ibu sekalian ya. Ada batas waktunya. Batas waktunya untuk kelengkapan ini, untuk usul kenaikan pangkat ini adalah sebenarnya tanggal 31 Agustus kemarin. Kenapa kita ada pembagian waktu ya? Karena kita juga perlu proses ya. Pertama, usul itu harus ada surat pengantarnya yang ditandatangani oleh, pertama, misalnya 3D ke bawah, itu adalah tanda tangan oleh Pak Kepala BKPSDM. Surat usul pengantarnya sama nota usul kenaikan pangkatnya. Kemudian yang golongan 4A 4B itu usul kenaikan pangkatnya, surat pengantarnya ditandatangani oleh Pak Sekda. Ya, kemudian yang 4C ke atas itu tanda tangan oleh Bupati. Nah, ini perlu proses Bapak sekalian ya. Jadinya kita pakai tahapan waktu. Misalnya UKP itu dari 20 Juni sampai 30 Juli, itu sebenarnya waktunya sudah cukup, sangat-sangat cukup sebenarnya untuk usul kenaikan pangkat sekaligus pelengkapan berkasnya. Karena apa? Di kabupaten kota lain itu tanggal 15 Juli itu sudah pada ditutup. Ya, 15 Juli udah ditutup. Nah, kita masih ada toleransi waktu sampai 30 Juli. Ya. Nah, tadi setelah misalnya tanda tangan beres selesai, kemudian kita upload di Mang Asep sama DokuDigi BKN. Ini juga ada batas waktunya Bapak sekalian. Batas waktunya itu tadi tanggal 31 Agustus. Lewat 31 Agustus ditolak, tidak bisa masuk ke aplikasi, termasuk usulannya di SAPK dan Mang Asep maupun DokuDigi. Makanya
Itulah tadi ada pembatasan waktu untuk masing-masing tahapan. Nah, setelah kemudian terakhir adalah proses saat ini kita adalah dalam tahap proses verifikasi oleh BKN Kanrek 3 dan BKN Pusat. Kita masih menunggu. Ya, kemarin sudah ada beberapa yang sudah terbit nota persetujuannya. Per tanggal 2 September tadi pagi yang sudah terbit perteknya, nota persetujuannya ada 25 orang. Ya, yang tadi pagi. Yang masih on proses, sisanya masih on proses ya. Ya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah kita hubungin, nah itu mungkin salah satunya adalah yang sudah diverifikasi sama BKN, tapi statusnya BTL. Kalau ada status BTL dari BKN, langsung kita hubungi pengelola kepegawaian untuk segera dilengkapi. Ya, untuk segera dilengkapi. Ini juga sebenarnya ada batas waktunya untuk kelengkapan BTL ini ya. Kalau bisa segera sebelum tanggal 15 September, kalau bisa ini segera dilengkapi untuk yang BTL. Kalau misalnya sudah BTL itu bisa selesai dan dilengkapi, kemudian terbit nota persetujuan teknisnya, nah dari situ makanya nanti kita terbitkan SK kenaikan pangkatnya. Nah, ini juga ada perbedaan Bapak Ibu sekalian untuk siapa yang tanda tangan, siapa yang menetapkan ya. Yang pertama, penetapan untuk golongan 3D ke bawah ini adalah ditetapkan oleh Kepala BKPSDM. Jadi tingkat kabupaten. Kemudian yang golongan 4A, 4B yang menetapkan adalah Gubernur melalui BKD Provinsi Jawa Barat. Ya, tingkat Gubernur Pemprov Jabar melalui BKD Provinsi Jawa Barat. Nah, yang 4C ke atas surat persetujuan ini adalah yang menetapkan tanda tangannya adalah Presiden ya, Sekretariat Negara, Setnek, Presiden. Jadi ini yang biasanya yang agak lama, ini adalah yang Setnek ini. Makanya kemarin yang golongan 4C ke atas kita prioritaskan yang pertama karena prosesnya panjang ya, dari kita kemudian ke BKD provinsi, ke BKN, ke Setnek untuk tanda tangan Presiden. Itulah sedikit kaitan dengan alur proses usul kenaikan pangkat yang sekarang ya, ini yang sekarang. Posisi sekarang yang untuk Oktober 2022 ini masih pakai usulan SAPK, Mang Asep dan Doku Biji. Tapi nanti ke depannya untuk April 2023 ini sudah tidak dipakai lagi. Pakainya adalah SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Ini udah beda lagi. Ya sementara gitu Pak Wan lanjut dulu. Nah ini progresnya untuk usul kenaikan pangkat Bapak sekalian. Total usulan yang kita usulkan setelah dilakukan verifikasi berkas adalah ada 419 berkas usulan ya dokumen. Terdiri atas golongan 3D ke bawah 252, kemudian yang golongan 4A4B 62, 4C ke atas 15 orang, dan yang KPO kenaikan pangkat otomatis 90 orang. Sebenarnya ini juga ada yang TMS kemarin. TMS-nya diverifikasi kita ya. Yang pertama itu KPU ada beberapa orang, kalau misalnya 3 atau 4 orang. Ini kenapa? Kalau KPU itu biasanya karena belum waktunya untuk naik pangkat. Contohnya ini, untuk yang Oktober sekarang, Oktober 22, ini adalah TMT kenaikan pangkatnya sebelumnya adalah Oktober 2018 ya. Oktober 2018. Nah, baru bisa pakai pangkat sekarang. Nah, apabila SK pangkatnya 1 April 2019, berarti untuk naik pangkatnya adalah 1 April 2023, bukan sekarang. Ya. Kemudian ada juga yang struktural. Struktural kemarin ada yang TMS juga sebenarnya. Itu kenapa struktural masih ada TMS-nya? Karena dibatasi jabatan.
masa jabatannya, menduduki jabatannya paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Nah, kemarin yang TNS adalah karena yang bersangkutan masih belum ada 1 tahun, ya. Nah, kemarin yang diusulkan itu rata-rata November kemarin, promosinya November, karena menduduki jabatan terakhirnya adalah bulan November atau Oktober ya. Nah, itu belum ada 1 tahun dari sekarang. Oktober November 2021 itu belum ada 1 tahun dari sekarang. 1 Oktober, karena TMT yang pangkat sekarang adalah 1 Oktober 2022. Kalau misalnya kemarin promosinya bulan September, itu bisa untuk naik pangkat, usul naik pangkat, karena udah 1 tahun dalam jabatan. Karena terhitungnya adalah bulan September. Tapi kalau misalnya promosinya kemarin bulan Oktober atau bulan November, itu belum ada 1 tahun, jadinya belum bisa naik pangkat. Itulah Bapak Ibu sekalian kaitan dengan progres usulan kenaikan pangkat, totalnya 419 orang. Nah, semoga saja yang 419 orang ini nantinya terbit pertek semua ya, tidak ada yang PTL, apalagi yang TMS. Ya, lanjut mungkin. Kemudian ini adalah beberapa permasalahan yang muncul kaitan dengan kenaikan pangkat yang periode Oktober yang sekarang ya. Yang pertama ini masih sama, yang pertama adalah SKP. SKP kebanyakan adalah format tidak sesuai. Ini biasanya yang SKP tahun 2021. Kemudian yang kedua, nilainya di bawah 90. Masih ada beberapa SKP itu nilainya di bawah 90, khusus yang SKP 2021 ya. Kemudian berkas yang disampaikan SKP-nya tidak lengkap. Tidak lengkap. Nah, inilah permasalahan kaitan dengan SKP untuk tahun yang Oktober 2022. Yang kemudian untuk yang jabatan fungsional, ini permasalahannya biasanya adalah rata-rata adalah di SK Jafungnya. Misalnya bersangkutan naik jenjang, nah SK Jafungnya belum ada atau telat ngasihkannya. Nah, ini jadi permasalahan karena yang bersangkutan mungkin naik jenjang ya. Kemudian juga nilai PAK-nya mungkin, PAK ya. Kan kalau Jafung biasanya diminta antara PAK lama dan PAK baru. Nah, ini ada kadang-kadang ada ketidaksesuaian antara nilai PAK baru dengan nilai PAK lama. Jadi kadang-kadang ada muncul PTL. Selanjutnya kaitan dengan Jafung adalah uji komnya. Ini biasanya diminta oleh BKN. Karena apa? Untuk naik jenjang itu harus lulus uji kompetensi jabatan fungsional tersebut. Ya. Nah, ini diminta sertifikatnya mana untuk kelulusan uji komnya. Itu yang permasalahan untuk yang jabatan fungsional. Kemudian yang jabatan struktural, nah ini biasanya adalah di berita acara pelantikan ya, dan SK atasan langsungnya. Ya. Berita acara pelantikan dan SK atasan langsungnya. Nah, ini segera saja dikomunikasikan dengan pihak BKPSDM melalui sekretariat ya, karena yang mengelola berita acara pelantikan itu sekretariat BKPSDM. Kemudian untuk yang kaitan dengan pendidikan ya, ini biasanya adalah diminta peningkatan pendidikannya atau pencantuman gelarnya. Pencantuman gelar peningkatan pendidikan ini adalah yang dari BKN ya, bukan dari kita, bukan dari BKPSDM, tapi dari BKN. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah akreditasi. Memang kemarin beberapa teman kita, rekan kita yang sekolah lagi, produk lama mungkin ini ya, ini akreditasinya ada yang masih C, karena ini mungkin produk yang lama ya. Kalau yang sekarang itu minimal B ya, kalau sekolah lagi itu minimal program studinya akreditasinya minimal B, jangan C. Karena kalau C itu prosesnya ribet dan sekarang minimal B. Untuk yang akreditasi C tadi ada solusinya. Seperti apa dan bahasanya seperti apa sudah kita sampaikan ya.
Kalau misalnya ada yang kekurangan kaitan dengan akreditasi. Kemudian uraian tugas lama dan uraian tugas baru. Ini untuk yang penyesuaian ijazah biasanya diminta kembali. Nah, itulah beberapa permasalahan kaitan dengan usulan kenaikan pangkat yang untuk Oktober tahun 2002 sekarang. Nah, selanjutnya mungkin ya kaitan dengan penamaan dokumen juga. Itu juga perlu hal yang penting, meskipun mungkin di UKP juga sudah ada formatnya seperti apa. Ini mohon dipedomani kembali dan jangan sampai lupa untuk diperhatikan. Karena apa? Ini juga menyangkut waktu ya. Proses, kalau misalnya Bapak sekalian kirimkan berkasnya tanpa ada dokumen penamaan yang sesuai dengan yang di SPK, nanti tim verifikasi kita yang agak repot. Karena apa? Harus merinim dokumen yang ada, harus mengganti nama dokumen, usulan dokumen yang ada, disesuaikan dengan usulan yang bisa masuk ke aplikasi Makassep maupun Dokudigi. Ini kan perlu waktu. Nah, kalau misalnya dari Bapak Ibu kalian sudah ada penamaan dokumen yang sesuai dengan yang di Makassep maupun di Dokudigi, nah inilah dulu mempermudah, mempercepat proses usul kenaikan pangkat. Ini ada beberapa penamaan yang nanti bisa Bapak Ibu sekalian untuk dipedomani ya. Kemudian lanjut mungkin Mawan. Nah, ini untuk yang inventarisir potensi kenaikan pangkat ya. Untuk kedepannya mungkin ya, untuk kedepannya nih, yang pertama, perangkat daerah, Bapak sekalian, segera menginventarisir ya potensi kenaikan pangkat April 2023. Ya, mulai dari sekarang mungkin bisa diinventarisir siapa PNS di perangkat daerahnya, di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian yang mau naik pangkat bulan April 2023. Kalau nggak salah di setiap SKPD itu ada buku penjagaan kenaikan pangkat. Nah, itulah yang dipakai ya. Datanya biasanya ada di situ. Kalau Bapak Ibu sekalian membuat ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membuat. Disiapkan saja kalau misalnya sudah ada terinventarisir, segera disiapkan saja untuk pemberkasannya juga ya. Untuk pemberkasannya juga itu juga harus disiapkan dari sekarang. Disiapkan dari sekarang. Kemudian untuk yang April besok, SKP-nya berarti berbeda dengan yang Oktober sekarang ya. SKP-nya berarti 2 tahun terakhir, itu berarti SKP tahun 2021 dan SKP tahun 2022. Jadi, persiapkan dari sekarang itu SKP untuk tahun 2022. Minimal yang khusus yang mau naik pangkat dulu prioritasnya ya. Silakan segera dipersiapkan untuk dibuat untuk yang SKP tahun 2022 karena usul kenaikan pangkat salah satu syaratnya adalah SKP 2 tahun terakhir dan bernilai minimal setiap unsurnya bernilai baik ya, jangan sampai ada nilai cukup. Kemudian setelah berkas dokumen tadi disiapkan oleh Bapak sekalian, jangan lupa scan dan dinamai sesuai dengan pedoman yang tadi disampaikan. Ya, scan-nya kalau bisa jangan pakai scanner. Scan biasa saja, scan PDF biasa saja. Kemudian dinamakan penamaannya sesuai dengan pedoman yang tadi, sesuai dengan yang diupload. Siapkan juga dokumen pendukung yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah waktu penyampaian usulan untuk yang bulan April tahun 2023. Ya. Untuk antisipasi Bapak Ibu sekalian, karena biasanya untuk kenaikan April itu waktunya mepet ya. Waktunya sangat mepet. Ditutup 28 Februari 2023. Ya, 28 Februari 2023 itu harus masuk ke aplikasi yang di sana. Ya. Jadi, mulai bulan Desember Bapak Ibu sekalian sudah nanti udah kita siapkan surat edarannya untuk yang kenaikan pangkat April 2023 di bulan Desember.
dan ditutup pertengahan Januari. Pertengahan Januari. Kenapa? Karena ini adalah untuk April waktunya sangat mepet. Ya, waktunya sangat mepet. Sedikit sekali waktunya. Dan juga sebagai informasi awal Bapak Ibu sekalian, untuk kenaikan pangkat periode April 2023 sudah tidak memakai aplikasi SAPK, Mang Asep ataupun DokuDigi lagi, tapi pakai aplikasi SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Seluruh Indonesia ini sebenarnya. Ya, wajib. Yang sebenarnya untuk yang tahun periode Oktober itu juga ada sebagian yang dicontoh dibuat pilot project sudah memakai SIASN. Itu 15 kabupaten kota se-Jawa Barat sudah pakai SIASN. Nah, kita kebagiannya untuk periode April 2023. Khusus yang SIASN ini juga Bapak sekalian bahwa tidak ada lagi kata BTL, ya. Tidak ada lagi kata BTL. Apabila surat usulan sudah masuk ke SIASN, berkas sudah masuk ke SIASN, kalau tidak lengkap langsung TMS, tidak ada BTL lagi. Jadi pada saat pengusulan, hati-hati Bapak sekalian, harus sudah lengkap selengkap-lengkapnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Meskipun satu berkas ya, meskipun satu berkas. Karena apa? Aplikasi yang tahun depan yang dipakai SIASN itu tidak ada lagi bahasa BTL, berkas tidak lengkap, tapi langsung TMS, tidak memenuhi syarat. Makanya nanti ke depannya untuk UKP juga, kita kalau bisa berkas yang diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian masuk ke UKP itu juga harus lengkap. Ya. Karena apa kalau misalnya tidak lengkap, yang rugi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau BKPSDM kan cuma memfasilitasi ya, fasilitasi aja. Kalau misalnya ada yang difasilitasi berkasnya lengkap, ya alhamdulillah tuh kita berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasama yang baik. Kalau misalnya berkas dokumennya tidak lengkap, asal-asalan, lah gimana kita mau membantu untuk kenaikan pangkatnya? Kalau misalnya dokumen dari Bapak Ibu sekalian tidak lengkap. Ya. Makanya mohon dengan baik kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian untuk yang April 2023, dokumen yang disiapkan harus lengkap. Dengan harapan tidak ada berkas yang TMS, ya, berkas yang TMS. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya kaitan dengan kenaikan pangkat April, informasi awal saja ini April 2023. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, untuk yang April besok cukup aplikasinya masih sama, masih yang UKP. Ya, bukan SIASN. Yang SIASN adalah aplikasi yang yang BKPSDM masukkan ya. Kalau dari perangkat daerah, aplikasinya tetap pakai yang UKP ya, usul kenaikan pangkatnya pakai yang UKP. Tetapi kita setiap kabupaten kota se-Jawa Barat maupun se-Indonesia untuk naik pangkatnya sudah pakai aplikasi SIASN. Bapak Ibu sekalian tidak pakai SIASN untuk usul kenaikan pangkatnya, tapi UKP kalau Bapak Ibu sekalian. Kita yang dari BKPSDM antar kabupaten kota dengan BKN itu masuk ke SIASN. Makanya kita mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian dengan sangat untuk berkas kenaikan pangkat April 2023 lengkap ya, dokumennya lengkap dan tidak ada yang kekurangan. Itu kaitan dengan dokumen informasi awal untuk kenaikan pangkat April 2023. Mungkin lanjut Pak Wan. Nah, ini lanjut dengan ujian dinas Bapak Ibu sekalian untuk periode April 2023 ya.
mungkin Bapak sekalian sudah paham kaitan dengan ujian dinas ini. Ada beberapa ujian. Yang pertama ujian dinas tingkat 1 dan ujian dinas tingkat 2. Ujian dinas tingkat 1 ini adalah ujian yang ditempuh bagi PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari golongan ruang 2D ke golongan ruang 3A. Ya, dari golongan ruang 2D ke golongan ruang 3A. Ini biasanya pelaksanaan. Nah, golongan untuk ujian dinas tingkat 2 ini adalah bagi PNS yang naik pangkat dari golongan ruang 3D ke 4A dengan syarat yang bersangkutan telah menduduki jabatan setingkat eselon 3. Sebenarnya ujian dinas tingkat 2 ini adalah salah satu syarat saja untuk naik pangkat bagi pejabat eselon 3 ya. Eselon 3 itu naik pangkat dari golongan 3D ke 4A itu ada 3 cara. Ya, 3 cara. Ya, 3 cara ya. Yang pertama ujian dinas tingkat 2. Kalau lulus berarti sertifikatnya bisa untuk naik pangkat ke golongan 4A. Yang kedua, yang bersangkutan mempunyai ijazah S2. Ya, pasca sarjana S2. Ini juga bisa untuk naik pangkat dari golongan 3D ke 4A. Yang ketiga, yang bersangkutan sudah lulus diklat PIM tingkat 3 atau SPAMA atau sekarang mungkin PKN ya, PKN tingkat 3. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian yang pejabat eselon 3 tersebut punya salah satu dari 3 ini dan pangkatnya masih 3D, bisa naik pangkat ke 4A. Ya, bisa naik pangkat ke 4A. Salah satu aja. Jalurnya ada ujian dinas tingkat 2, ijazah S2, atau diklat PIM tingkat 3 atau SPAMA kalau dulu ya. Itu untuk ujian dinas tingkat 1 dan ujian dinas tingkat 2. Kemudian ada satu lagi yang ujian dinas penyesuaian kenaikan pangkat. Ini adalah bagi PNS yang misalnya punya ijazah atau pendidikan terakhir lebih tinggi yang ada di SK pangkatnya. Kalau persyaratannya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa baca di surat edaran. Kemarin kita juga sudah mengeluarkan surat edarannya ya. Surat edarannya untuk ujian dinas tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Persyaratannya bisa Bapak Ibu sekalian baca. Paling yang perlu diperhatikan untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat ini adalah bahwa apabila yang Bapak Ibu sekalian akreditasi masih C, ya harus disiapkan itu surat keterangan dari pejabat setingkat eselon 2. Ini wajib ya, ini wajib. Kemudian lanjut Pak Wan kaitan dengan tadi aja yang garis besar. Nah, ini pelaksanaan ujian dinas tingkat 1 dan UPKP, Bapak Ibu sekalian, tingkat 1, tingkat 2 dan UPKP. Kita sudah buatkan surat edaran, ya, surat edaran untuk ujian dinas dan ujian PKP. Batas waktu paling lambat adalah 12 September, Bapak Ibu sekalian ya. Batas waktunya paling lambat disampaikan ke kita 12 September 2022. Jadi masih ada waktu. Masih sekitar 10 harian lagi untuk melengkapi berkas dan dokumennya. Kemudian yang kedua, berkas tersebut dimasukkan ke pendaftaran seperti yang tertera di situ ya. Di surat edaran juga ada di bit.ly/UPKRW atau bit.ly ujian dinas KRW. Ya, nanti dijelaskan bagaimana cara input di bit.ly dan upload dokumennya ntar oleh Bu Meike. Ya, kita sebisa mungkin adalah tidak ada berkas ke kantor BKPSDM. Ya, tidak ada berkas yang masuk ke kantor BKPSDM.
Seperti aplikasi UKP, itu kan tidak ada berkas. Berkas masuk ke aplikasi semua. Dokumen di-scan dan masuk ke aplikasi. Nah, ini juga sama untuk pendaftaran yang ujian dinas dan ujian PKP, ini adalah bisa diusulkan melalui Bitly UPI KRW ataupun Bitly ujian dinas KRW. Ya, periode kenaikan pangkatnya adalah 1 April 2023. Kuotanya untuk tahun 2022 ini sebenarnya adalah ada 105 orang. Diumumkan dulu 105 orang. Tapi sudah terpakai untuk periode yang kemarin, yang bulan April, itu 51 orang. Jadi sisanya untuk yang pelaksanaan Oktober sekarang, itu ada 54 orang. Ya, kita emang anggarkan kuotanya 104 orang karena kita mengacu tren tahun-tahun sebelumnya. Ya, jangan sampai kita kelebihan anggaran ataupun jangan sampai juga kita kekurangan anggarannya. Nah, standar rata-rata biasanya adalah sekitar 100-an. Nah, kemarin kita anggarkan untuk yang tahun 2022 sini pelaksanaan 2022 105 orang. Sudah terpakai 51, tinggal 54 orang. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk yang pelaksanaan yang sekarang ini ternyata yang daftar lebih dari 54 orang? Ya. Kita mohon kerjasamanya dari Bapak sekalian, apabila pendaftarannya lebih dari 54 orang, ntar kita ada skala prioritas ya. Kita adakan skala prioritas. Yang prioritas pertama adalah yang mau naik pangkat untuk April 2023. Ya, misalnya ujian dinas untuk naik pangkatnya bulan April 2023 atau Oktober 2023. Nah, itu kita prioritaskan. Nah, misalnya ujian dinas tingkat 1 itu masih lama naik pangkatnya, yaitu mohon maaf kerjasamanya untuk ikut pelaksanaan ujian dinasnya pada periode berikutnya saja, karena waktunya masih panjang. Ya, ujian dinas tingkat 1 itu waktunya masih panjang. Kan rata-rata syarat minimal adalah 2D 2 tahun ya. Nah, kalau misalnya ujian dinasnya 2D 3 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Ujian dinas tingkat 1 itu naik pangkat adalah biasanya reguler, 4 tahun sekali. Jadi kalau misalnya yang daftar ini lebih dari 54 orang, mohon kerjasamanya untuk yang pakai skala prioritas tadi. Kemudian apabila sudah terkumpul pendaftaran tersebut dan sesuai dengan kuota, ataupun berapapun yang ikut ujian pelaksanaan tadi, nanti kita sampaikan ke pihak ketiga. Nah, kita biasanya kerjasama dengan ITB ya, kerjasama dengan ITB. Kabupaten Kota se-Jawa-Barat rata-rata kerjasama dengan ITB untuk pelaksanaan ujian dinasnya. Pelaksanaannya adalah direncanakan akhir bulan September ini. Akhir bulan September ya, direncanakan. Sekitar kalau kita minta kemarin mah kita mintanya tanggal 29 September. Tapi kita juga harus lihat juga dari ITB-nya bisanya kapan kita menyesuaikan. Tapi kita sudah booking tanggal 29 September. Kepastiannya nanti kita sampaikan lebih lanjut kepada peserta. Nah, mohon maaf juga untuk peserta tadi, kalau bisa pada saat pendaftaran juga ada nomor HP-nya ya, dikasih nomor HP-nya untuk komunikasi apabila ada informasi penting yang perlu disampaikan ke yang bersangkutan. Itu kaitan dengan pelaksanaan. Kemudian sebelum pelaksanaan ini ada nantinya pengarahan kepada calon peserta ujian. Ini kita perkirakan rencanakan di minggu ketiga September sebelum pelaksanaan. Muncul terbit nilai dari ITB, baru nanti kita terbitkan itu SK bupatinya kaitan dengan penetapan kelulusan ujian dinas dan ujian PKP.
Karena apa kita tetapkan dengan bupati? Karena itu adalah sesuai dengan Pergub nomor 35 tahun 2018. Karena untuk proses ujian ini kita ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Bupati Karawang nomor 35 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh ITB untuk dalam pembuatan soal-soalnya. Ingin lanjut, Pak Wan? Udah bisa? Habis, Pak. Simulasi paling tadi sudah disampaikan. Simulasi Pak Bu Mega ya? Oh ya, berarti selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian simulasi ya kaitan dengan pendaftaran di Bitly tadi. Seperti apa caranya nanti akan disampaikan oleh Bu Mega untuk simulasi pendaftaran ujian dinas. Sebentar ya. Assalamualaikum. Bisa masuk suara saya, Pak? Bisa terdengar. Ini saya mau menjelaskan simulasi untuk memasukkan berkas. Pak, saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Yang pertama ini untuk ujian dinas tingkat 1 maupun 2. Semua datanya wajib diisi. Nama lengkap, beserta dengan gelarnya. Selanjutnya untuk NIP tanpa spasi ya Bapak. Ini hanya sebagai contoh aja untuk yang ujian dinas tingkat 1 dan 2 sudah hanya ada 2 pilihan pangkat golongan ruang. Untuk pengatur tingkat 1 dipilih untuk ujian dinas tingkat 1. Untuk penata tingkat 1 dipilih ujian dinas tingkat 2. Jabatan disesuaikan dengan SK atau ST tugas jabatan. Unit kerja juga. Nilai SKP 2 tahun minimal baik. Nomor HP yang bisa dihubungi, bisa mungkin ada WhatsApp, nomor HP WhatsApp. Untuk diupload kelengkapan berkas, untuk scan disimpan filenya dalam bentuk PDF. Selain PDF itu tidak bisa masuk nanti.
Ada fotokopi SK pangkat ini hanya sebagai contoh ya Bapak yang diupload berkasnya. Untuk pas foto bisa dalam bentuk JPG atau PDF. SKP harus lengkap, semuanya di-scan. Untuk penguploadan ini harus semua file terpenuhi. Jika tidak lengkap, itu tidak bisa dikirim untuk didaftarkan. Itu tujuannya kita pakai Google Form ini, Pak, Ibu, supaya tidak ada kekurangan dalam pengumpulan berkas. Jika sudah terisi semua, bisa submit untuk nanti masuk dikirim. Bisa kembali. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, your respondent has been recorded, berarti itu sudah masuk berkasnya. Untuk simulasi yang saat ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa di kolom chat. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya yang telah disampaikan oleh Pak Marsidik dan Bu Maike tadi kaitan progres usulan kenaikan pangkat dan juga ujian dinas ya. Kalau nanti ada pertanyaan yang masih perlu dikonfirmasi, Bapak Ibu nanti di sesi setelah ini kita ada sesi diskusi, nanti boleh ditanyakan. Kemudian sebelum dilanjut, kami mengingatkan kembali berdasarkan rekapitulasi absensi, baru ada 28 yang menginput ya, berdasarkan jumlah OPD kalau kita list ada 61. Jadi masih banyak yang belum melakukan absensi, mohon perwakilan dari pengelola kepegawaian masing-masing perangkat daerah untuk mengisi absen pada link yang sudah kembali kami share di kolom chat. Ya, silakan dicek di kolom chat dan mohon sekali lagi untuk mengisi absensi karena data ini akan kami laporkan dan juga tadi diminta oleh bagian sekretariat untuk membuat berita acara dari pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum sesi diskusi ada dua materi lagi, ada dua bahasan lagi yang ingin kita sama-sama diskusikan pada siang hari ini. Tadi kaitan kenaikan pangkat sudah, kemudian yang kedua ujian dinas juga sudah. Nah, yang agenda ketiga ini akan saya coba jelaskan kaitan dengan beasiswa pendidikan ilmu kepegawaian. Sebagaimana surat yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua, penawaran tentang beasiswa ilmu kepegawaian yang diadakan oleh Pusat Pengembangan ASN ya, Pusbang ASN. Jadi Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara ini bekerja sama dengan Universitas Terbuka, membuka kesempatan program studi beasiswa, program studi administrasi publik, bidang minat administrasi dan manajemen kepegawaian. Program ini diadakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur, khususnya dalam hal pengelola SDM aparatur.
Nah, mahasiswa program ilmu kepegawaian ini nanti akan dibekali dengan pengetahuan teoritis dan praktis di bidang kepegawaian. Tentunya tujuannya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi di bidang pengelolaan SDM aparatur yang menunjang core value ASN yaitu berakhlak. Ini adalah angkatan ke-16 ya. Apa ada persyaratannya? Yang pertama adalah diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi. Kemudian yang kedua, surat pernyataan kesediaan dari pejabat pembina kepegawaian untuk menempatkan alumni pada bidang pengelola kepegawaian dan atau jabatan fungsional kepegawaian. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu setelah lulus dari program ini, diperkirakan sekitar 4 tahun studinya, kembali ke instansi yaitu penempatannya dalam pengelola kepegawaian atau jabatan fungsional kepegawaian. Ada analis kepegawaian, ada asesor SDM, ya untuk fungsionalnya nanti bisa dipilih. Kemudian yang ketiga, mengikuti dan lulus seleksi tes tulis dan wawancara oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru PIK BKN. Jadi nanti setelah didata, didaftar, diusulkan, ada proses seleksi ya, baik tulis maupun wawancara yang dilakukan oleh tim dari PIK BKN. Kemudian syarat yang keempat, memiliki masa kerja paling singkat 1 tahun setelah diangkat menjadi PNS. Jadi untuk CPNS belum bisa ya mengikuti program ini. Dan kemudian syarat pendidikan minimal SLTA sederajat. Nah, kami kemarin konfirmasi boleh enggak kalau yang sudah punya D3 gitu ya. Menurut informasi dari tim di Pusbang BKN, yang punya D3 bisa, cuman perbedaannya di program ini tidak dilakukan konversi. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah biasa dari D3 ke S1, bisa mungkin ditempuh lebih singkat ya, karena ada beberapa mata kuliah yang dikonversi, yang diakui. Bisa 2 tahun mungkin lebih singkat. Nah kalau di sini, Bapak Ibu tetap akan dianggap sebagai SLTA, dan masa program pendidikannya tetap sama, yaitu sekitar 4 tahun. Kemudian usia maksimal 37 tahun pada tanggal 31 Desember 2022. Dan membuat surat pernyataan resmi bersedia mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sanggup mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan BKN apabila misalnya nanti di tengah perjalanan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus, mengundurkan diri selama masa perkuliahan, atau tidak dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan target waktu yang ditentukan, serta tidak memenuhi standar kelulusan akademis dalam evaluasi per semester yang dilakukan oleh PIK BKN. Berikutnya, kaitan dengan pembiayaan. Ya, pembiayaan ini ada yang ditanggung oleh BKN dan ada yang ditanggung oleh instansi pengirim. Untuk komponen biaya yang ditanggung oleh PIK BKN, diantaranya adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang meliputi biaya pendaftaran kuliah, SPP, uang kuliah, biaya ujian, seragam, dan atribut mahasiswa selama 4 tahun. Ya, kemudian yang kedua adalah biaya praktek kerja kepegawaian. Sementara yang harus ditanggung oleh instansi pengirim, diantaranya adalah biaya seleksi menggunakan CAT, yaitu 100.000 ini dasarnya, kemudian biaya perjalanan dinas dan transportasi, dan biaya hidup selama mengikuti pendidikan, tadi 4 tahun ini ya, kemudian biaya penunjang pendidikan, dan biaya lainnya sebagai penunjang pendidikan mahasiswa selama di sana. Nah, untuk biaya dari instansi ini, alhamdulillah di Kabupaten Karawang sudah mengalokasikan, ya, kita sudah menganggarkan dengan keputusan Bupati Karawang, ya, di tahun 2016. Namun besarannya seperti ini ya. Jadi biaya yang ditanggung oleh Pemkab Karawang nih berdasarkan keputusan Bupati Karawang nomor 826.3 Kep 46 Hub 2016 tentang tunjangan pendidikan, tugas belajar, dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Jadi besarannya untuk tunjangan buku dan referensi itu sebesar 1 juta per semester, ATK dan fotokopi 1 juta per tahun, tunjangan penelitian, tugas akhir, skripsi, dan desertasi 3 juta, tunjangan wisuda 1 juta, tunjangan biaya hidup 1 juta per bulan, tunjangan awal dan akhir program maksimal 1 bulan, biaya pemondokan 500.000 per bulan, dan masa belajar ini ditempuh maksimal 8 semester. Nah, mudah-mudahan program beasiswa ini kan akan dimulai nanti di April 2023. Nah, mudah-mudahan biaya
yang diberikan yang ditanggung oleh Pemkab Karawang melalui surat keputusan Bupati ini juga bisa kita revisi ya, besarannya bisa kita sesuaikan. Namun kondisi yang ada sekarang seperti ini. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa disosialisasikan kepada pegawai yang ada di lingkup kerjanya yang berminat mengikuti program ini untuk menjadi bahan pertimbangan. Nah, adapun jadwal pelaksanaan atau tahapan untuk beasiswa ini, yang pertama adalah pengumuman peserta daftar lolos seleksi administrasi, yaitu tanggal 30 September. Kemudian seleksi ujian tertulis dan wawancara, tanggal 10 sampai 14 Oktober. Pengumuman lulus seleksi beasiswa tanggal 4 November. Registrasi perkuliahan 1 Desember. Kemudian orientasi mahasiswa baru 6 Maret. Dan pelaksanaan perkuliahan diperkirakan tanggal 10 April 2023. Kalau ada perubahan jadwal mengenai tahapan ini, nanti akan diinformasikan melalui website pusbang.asnbkn.go.id. Kemudian untuk pendaftaran sendiri, bagi yang berminat, ya Bapak Ibu mungkin ada di antaranya pegawai di lingkup perangkat daerahnya yang berminat, paling lambat ya untuk mengikuti program ini, tanggal 9 September 2022. Nanti data ini akan kami sampaikan ke BKN untuk diverifikasi dan diagendakan untuk proses seleksi tertulis dan tadi wawancara. Sistem perkuliahan offline di kampus PIK. Alamatnya ada di Ciawi Bogor ya. Bukan Sogor, ini Bogor. Ciawi Bogor, jadi kalau Bapak Ibu mau ke puncak tuh pas keluar tol di sekitar daerah sana ada terlihat gedung di sebelah kiri jalan kalau nggak salah. Kemudian ujian seleksi juga sama, nanti dilakukan di sana. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin konfirmasi kaitan dengan program ini, bisa menghubungi Ibu Maike ya. Ini nomor HP-nya tadi juga sudah di-share di kolom chat ya. Ini kaitan tentang informasi beasiswa. Nanti kalau ada yang kurang lengkap, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Masidik informasinya. Selanjutnya agenda yang keempat, yaitu kita akan bahas tentang pemetaan kompetensi ASN BKN. Nah, ini adalah kesempatan kedua kita yang diberikan oleh BKN di tahap 2 ini berdasarkan surat dari Kepala Kantor Regional 3 BKN tanggal 26 Agustus perihal pemetaan kompetensi berbasis digital tahap 2 dengan menggunakan CAT bagi PNS di wilayah kerja Kantor Regional 3 BKN Bandung. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses pemetaan kompetensi ini dalam rangka mendukung program prioritas nasional berkenaan dengan pembangunan manajemen talenta ASN pada setiap instansi pemerintah dan untuk merespon isu-isu strategis dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Menggunakan beberapa alat ukur penilaian, diantaranya kompetensi manajerial, sosiokultural, literasi digital, dan emerging skill atau future skill yang dirancang berbasis digital dan dapat dilaksanakan secara massal serta terintegrasi dengan sistem informasi ASN. Jadi di tahap pertama kemarin kami mengikuti di Kanrek 3 ya, ada beberapa perwakilan pegawai dari Kabupaten Karawang yang ikut. Selama 2 hari nanti ada 4 jenis tes yang diberikan. Ya, jadi ada 4 jenis tes, salah di antaranya adalah tes tentang literasi digital. Jadi tidak melihat Bapak Ibu berlatar belakang komputer atau tidak, tapi peserta ini nanti diwajibkan memiliki kemampuan tentang literasi digital. Nah, literasi digital ini diperlukan dalam penggunaan teknologi informasi ya, karena sekarang hampir dalam setiap aspek kehidupan kita tidak terpisahkan dengan yang namanya digital. Literasi digital ini merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital serta alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Jadi di dalam aktivitas pekerjaan kita dituntut sekarang layanan itu berbasis pada digital. Jadi minimal Bapak Ibu nanti akan dalam pertanyaan tentang literasi digital itu akan diketahui sejauh mana ya pemahaman Bapak Ibu tentang penggunaan perangkat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya. Kemudian sebagaimana kita ketahui juga bahwa di era sekarang itu kita mengenal istilahnya ada era disruption, di mana kita mengenal ada industri 4.0, ada juga masuk generasi milenial dalam lingkup pekerjaan kita, atau yang terbaru kemarin kita ada COVID gitu ya. Nah, 3 tantangan ini mau tidak mau memaksa kita untuk beradaptasi. Nah, beradaptasi ini berdasarkan penelitian ada
dampaknya dari disruption ini ada banyak sektor aspek pekerjaan yang akan hilang, yang akan digantikan oleh kecerdasan buatan dan robotik. Namun di sisi lain ini juga berbanding lurus dengan munculnya pekerjaan baru yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan emerging skill atau future skill. Jadi ini adalah keahlian-keahlian yang akan muncul sebagai dampak dari adanya proses disrupsi tadi. Ada industri 4.0, generasi milenial, ataupun dampak dari COVID. Nah, ini juga menjadi salah satu aspek yang akan diujikan nanti dalam pemetaan ini. Sistem ujiannya menggunakan aplikasi CAT, Computer Assisted Test, yang biasa juga digunakan untuk seleksi CPNS ya. Kemudian berikutnya, nah kita diberikan kuota oleh BKN untuk tahap 2 ini sebanyak 40 orang, dan BKN sudah menentukan ya, dari kuota 40 orang ini sudah menentukan kriterianya. Yang pertama, pejabat pelaksana itu ditentukan di sana berapa orang, jabatan fungsional terampil berapa orang, pemula berapa orang, pengawas berapa orang, japung ahli pertama, japung mahir, dan ahli madya. Ini juga sudah ditentukan kriteria dan jumlahnya. Nah, berdasarkan inventarisasi, inilah dari 40 orang itu perangkat daerah yang mendapat alokasi untuk mengikuti pemetaan kompetensi tahap 2 yang akan dilaksanakan di BKN ini. Nanti untuk listnya akan di-share di kolom chat, mungkin oleh Bu Eka ya, silakan bisa di-share. Dan mohon Bapak Ibu mengecek, mengkonfirmasi, menginformasikan kepada pegawai-pegawai yang ditunjuk dalam list berikut ini. SP sedang naik ya, mudah-mudahan sore sudah bisa didistribusikan atau paling lambat nanti hari Senin. Nah, sebelum kita distribusikan SP, mohon nanti sore paling lambat Bapak Ibu konfirmasi kepada kami di antara list pegawai yang diberikan tersebut apabila ada di antaranya yang tidak bisa mengikuti pelaksanaan pemetaan kompetensi ini. Karena akan kami alokasikan, akan kami ganti untuk cari penggantinya. Nah, pelaksanaannya, ini syaratnya tadi pendidikan minimal D3, peserta juga wajib mengisi biodata ya, melalui FIT-LY ujian valid reliable digital 2022. Jadi silakan nanti diinformasikan kepada peserta yang ditunjuk, listnya nanti akan kita share. Kalau dia bisa mengikuti di tanggal 7 sampai 8 September ya, pelaksanaannya 7.30 sampai dengan selesai. Kalau mereka di tanggal ini bisa mengikuti, tidak ada halangan, tidak ada kegiatan lain, silakan melengkapi data-data melalui link berikut. Ini di surat di SP nanti juga akan disampaikan ya. Kemudian tempat pelaksanaannya di mana? Pelaksanaannya dibagi 2 tempat sebetulnya, sesuai wilayah. Jadi yang wilayah kita diberikan alokasi di Jakarta tempatnya, di ruang CAT BKN Pusat, Jalan Maijen Sutoyo, di Cililitan, Jakarta, atau di dekat UKI ya, di daerah sana. Nah, kalau yang daerah Bandung itu di Kandreng 3. Kita kebagiannya di Jakarta. Kemudian pakaiannya selama pelaksanaan batik. Dan untuk konfirmasi sekali lagi nanti apabila di antara Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti di tanggal ini, silakan dikonfirmasikan kepada PIC-nya Ibu Pungki ya, paling lambat hari ini Jumat sore ya, sekitar pukul 3 atau pukul 3:30 lah kami tunggu. Kalau tidak ada konfirmasi berarti dianggap bisa mengikuti. Kalau ada di antara pegawai yang tidak bisa ikut, mohon konfirmasi untuk kita carikan penggantinya. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk biaya transportasi dan akomodasi selama pelaksanaan ini ditanggung oleh masing-masing peserta atau instansi pengirim. Jadi kepada perangkat daerah masing-masing, apakah nanti peserta itu akan nginap gitu ya, atau akan naik mobil sendiri atau bagaimana mekanismenya, enggak. Tempatnya juga kan dekat di Jakarta ya, bisa dari subuh misalnya, nanti sore pulang, besok berangkat subuh lagi. Seperti itu. Kita tidak bisa menanggung karena kebetulan jumlah peserta banyak dan juga anggaran kita yang memang tidak mencukupi untuk memfasilitasi kegiatan ini. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada sesi siang hari ini.
Apabila ada pertanyaan, mangga kami persilakan kepada Bapak Ibu, bisa raise hand atau bisa juga di kolom chat ya. Silahkan. Boleh di-share PPT-nya, boleh kita share sebentar di chat ya. Ini kita share dulu. Mangga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, atau sebelum pertanyaan mungkin Pak Marsidik ada tambahan Pak? Sambil saya share materi kaitan dengan yang beasiswa sama ini. Cukup Pak Wawan, tadi kelihatannya udah disampaikan secara gamblang, Siap. lengkap tadi juga. Siap Pak. Cukup kelihatannya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang pertanyaan, mangga. Mohon izin, materinya share udah ya ini sama. Oke. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya. Ini materi sedang proses. Jadi tadi ada beberapa hal, mohon sekali lagi kami ingatkan kembali yang belum absen ya. Yang belum absen ini linknya ada di kolom chat. Silahkan untuk kesediaannya mengisi absensi kehadiran pada siang hari ini karena ini juga akan menjadi bahan evaluasi kita. Kemudian dari beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, mohon untuk bisa ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pengelola kepada pegawai di lingkup perangkat daerahnya, disosialisasikan kembali. Tadi misalnya ada di antaranya yang akan ikut ujian dinas, yang akan berminat untuk mengikuti program beasiswa, atau yang ditugaskan untuk mengikuti pemetaan kompetensi. Sekali lagi pemetaan kompetensi ini sangat penting ya. Jadi kami harapkan memang siapa pegawai yang ditunjuk itu bisa betul-betul ikut secara maksimal ya dalam prosesnya. Kemudian untuk sosialisasi lanjutan, tadi seperti misalnya ujian dinas, nanti kita akan adakan kembali ya penjelasan secara teknis. Begitu juga mungkin untuk kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat periode April, nanti kalau sudah waktunya juga akan ada sosialisasi lagi lebih lanjut. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan dari Bapak Ibu semua, mungkin sudah jelas. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan dari penyampaian kami. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam proses pengelolaan kepegawaian ini menjadi amal ibadah, amal kebaikan buat kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu.